Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Sari dari kelas 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum di psikodiagnostik 2, yaitu wawancara. Di sini saya mengambil setting perkembangan, di mana judul saya adalah perkembangan bahasa pada anak usia 5 tahun. Adapun yang pertama itu ada identitas interviewee, yang kedua identitas keluarga, yang ketiga ada status pemeriksaan. Saya melakukan pemeriksaan pada hari Senin 13 April 2020. Waktunya dari jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di rumah interview itu sendiri. Tujuan pemeriksaan saya adalah untuk mengetahui perkembangan bahasa anak pada usia 5 tahun. Selanjutnya ada proses wawancara. Yang pertama ada prosedur wawancara, di mana yang pertama itu ada tahap persiapan. Tahap persiapan dimulai dari tanggal 1 April 2020. Sebelum interviewer melakukan wawancara, interviewer terlebih dahulu menentukan judul untuk persiapan wawancara. Setelah judul ditentukan, yaitu perkembangan bahasa pada anak, kemudian interviewer menentukan teori yang sesuai dengan judul tersebut. Pada tanggal 3 April 2020, interviewer mengetik teori yang sudah didapatkan tadi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yaitu saya melakukan observasi dan wawancara. Adapun anak yang interviewer observasi adalah anak tetangga interviewer sendiri, dan yang diwawancarai adalah orang tua dari anak tersebut. Selanjutnya ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini adalah interview membuat laporan dan hasil akhir dari interviewee yang telah digunakan. Yang selanjutnya ada proses building rapport. Pada proses ini, interviewer melakukan atau membangun raport terlebih dahulu kepada interviewnya, agar pada saat proses wawancara tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena membangun raport kepada interviewee sangatlah penting. Pada saat raport sudah terbangun, maka interviewer langsung menanyakan perihal apa yang ingin digali dengan catatan tidak membuat interviewee merasa bosan dan tidak ingin terbuka. Dengan itu, raport sangatlah penting dan harus diawali terlebih dahulu. Selanjutnya ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Yang pertama ada aspeknya. Aspeknya adalah perkembangan bahasa pada anak, diferensiasi usia 5 tahun. Adapun indikatornya, yang pertama, anak mampu mengatakan nama, tempat, tanggal lahirnya dengan jelas. Adapun tujuannya itu adalah untuk melihat kejelasan dari kata-kata yang diucapkan anak. Metode yang saya lakukan adalah observasi dan wawancara. Sumber data yaitu dari interviewee, ibunya dan ayahnya. Indikator saya yang kedua ada anak dapat menyebutkan ciri-ciri dari suatu benda dengan tujuannya untuk melihat berapa banyak perbendaharaan kata anak. Metode yang dilakukan adalah wawancara dan observasi. Sumber datanya adalah ibu dan interviewnya. Yang ketiga adalah anak dapat menceritakan pengalamannya. Tujuannya untuk melihat berapa banyak kata yang telah dikuasai anak. Metode yang dilakukan adalah observasi dan wawancara. Sumber datanya adalah interviewee dan ibunya. Yang selanjutnya ada indikator selanjutnya adalah anak dapat mengatakan kalimat untuk memerintah orang lain. Tujuannya adalah untuk melihat apakah anak dapat mengatakan kalimat untuk memerintah orang lain. Metode yang saya gunakan adalah observasi
dan wawancara. Dan sumber datanya adalah interviewee dan ibunya. Indikator saya yang terakhir adalah anak bisa diajak berkomunikasi dengan lebih aktif. Tujuannya untuk melihat kelancaran untuk berbicara. Metodenya observasi dan wawancara. Sumber datanya interviewee dan ibu. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada definisi operasionalnya. Definisi operasionalnya adalah perkembangan bahasa anak pada tahap diferensiasi. Anak sudah mampu mengatakan nama, tempat, tanggal lahirnya dengan jelas. Anak sudah dapat berbicara menggunakan kata-kata yang jelas. Dan anak sudah dapat menyebutkan ciri-ciri suatu benda. Anak dapat menceritakan pengalamannya. Dan anak lebih aktif dalam berkomunikasi. Dan anak sudah lancar dalam berkomunikasi. Teorinya. Kemudian teori. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama, maturity, yaitu tingkat kematangan mempengaruhi kematangan bahasa. Kedua, personal factors, yaitu faktor pribadi anak seperti intelijensi sangat berhubungan dengan perkembangan. Kemudian, seks, bagaimana Oslo membandingkan bahasa anak laki-laki dan perempuan dari keluarga yang sama, ditemukan bahwa perempuan lebih cepat matang dibandingkan anak laki-laki. Ketiga, family members, yaitu perkataan atau ucapan orang tua akan mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Menurut Samsu Yusuf, dalam berbahasa, anak dituntut untuk menuntaskan atau menguasai 4 tugas pokok. Yang pertama, pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain. Yang kedua, pengembangan perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata anak berkembang dimulai secara lambat pada usia 2 tahun. 2 tahun pertama. Kemudian mengalami tempo yang cepat pada usia prasekolah dan terus meningkat setelah anak masuk sekolah. Yang ketiga, penyusunan kata-kata menjadi kalimat. Kemampuan menyusun kata-kata menjadi kalimat umumnya berkembang sebelum usia 2 tahun. Yang keempat, ucapan. Kemampuan mengucapkan kata-kata merupakan hasil belajar melalui imitasi terhadap suara-suara yang didengar anak dari orang lain, terutama orang tuanya. Selanjutnya ada tahap perkembangan bahasa. Yang pertama, periode prelingual, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, periode lingual dini 1 sampai 2,5 tahun. Yang ketiga, periode kalimat 2 kata. Periode lingual dini. Yang ketiga itu adalah periode diferensiasi usia 2 sampai 5 tahun. 2,5 sampai 5 tahun. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, yaitu dari indikator tadi ada pertanyaan untuk melakukan wawancara. Yang pertama, anak mampu mengatakan nama, tempat, tanggal lahirnya dengan jelas. Daftar pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita bertanya namanya, Bu? Apakah anak sudah mampu menyebutkannya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita menanyakan tanggal lahirnya? Apakah anak sudah bisa menyebutkan tanggal lahirnya dengan jelas? Itu ditanyakan kepada ibu, dan kepada ayah juga sama pertanyaannya. Dimensi yang kedua, anak dapat menyebutkan ciri-ciri dari suatu benda. Kita menanyakan barang ini kepada anak tersebut, apakah anak tersebut
mengetahui barang yang kita tunjukkan apa tidak. Kepada ibunya, yang pertama, apakah anak sudah tahu kipas angin itu seperti apa? Apakah anak sudah tahu piring itu seperti apa? Dan yang ketiga, apakah anak sudah tahu kursi itu seperti apa? Dimensi yang ketiga adalah anak dapat menceritakan pengalamannya. Pertanyaannya, bagaimana jika kita bertanya tentang pengalaman dia bermain dengan temannya? Apakah anak sudah bisa menceritakannya atau tidak? Itu oleh ibunya. Yang keempat, ada anak dapat mengatakan kalimat untuk memerintah orang lain. Jika dalam bermain, anak meminta sesuatu barang kepada temannya, apakah anak memerintah temannya dengan baik? Yang terakhir adalah anak bisa diajak berkomunikasi dengan lebih aktif. Pertanyaannya, dalam berkomunikasi dengan orang lain, apakah ada kendala yang ditemui kepada anak saat berkomunikasi berlangsung? Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.